partai politik, Partai Bulan Bintang. Kemudian hadir juga bersama kita partai politik, Partai Gerindra. Kemudian ada juga yang mewakili Perindo. Kami terima kasih teman-teman parpol juga bisa bergabung. Kami sampaikan bahwa sesungguhnya seluruh partai politik itu kami undang dalam acara rakor rekapitulasi pemilih, data pemilih berkelanjutan pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita masih diberikan nikmat kesehatan ya, sehingga bisa masih tetap melaksanakan tugas-tugas dan aktivitas kita. Yang pertama, izinkan kami KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam masih suasana momentum bulan Syawal mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya kami mengapresiasi kerja-kerja kita selama ini di mana sinergitas kita dalam hal proses terkait data pemilih ini sudah cukup luar biasa. Ada banyak evaluasi yang sudah kita lakukan dibanding pada pemilu-pemilu sebelumnya dan pemilihan sebelumnya. Kita berharap bahwa dengan adanya rakor rekapitulasi data pemilih berkelanjutan, dimulai dari jenjang di tingkat kabupaten kota sampai ke tingkat provinsi, ini bisa menjadi bagian mengurangi ketegangan-ketegangan pada saat proses pemilihan. Orang selalu ribut nanti ketika selesai pemutakhiran namanya nggak masuk dan lain sebagainya. Jadi paradigmanya sudah mulai berubah bahwa pemutakhiran data pemilih tidak hanya dilakukan pada saat ketika ada pemilihan, tapi proses rekapitulasi data pemilih itu akan terus dilakukan setiap bulan. Ya. Setiap bulan kita lakukan. Tentu kerja-kerja ini akan semakin menjadi lebih baik apabila seluruh stakeholder termasuk masyarakat itu berperan aktif di dalam memastikan apakah diri mereka masih terdaftar atau masih masuk namanya di dalam daftar pemilih yang ada. Atau kemudian masyarakat juga bisa lebih aktif untuk melaporkan apabila kemudian mereka pindah, baik pindah domisili ataupun mungkin pindah keluar daerah. Sehingga data pemilih ini bisa kemudian kita bisa terus update. Termasuk masyarakat yang mungkin ada keluarganya, ada saudaranya yang mungkin sudah tidak memenuhi syarat menjadi pemilih, bisa dilaporkan untuk kemudian kita bisa berikan data-data yang lebih update. Sekaligus ingin kami sampaikan bahwa KPU Kalimantan Utara sudah menginisiasi beberapa hari yang lalu, yang ini adalah menjadi bagian proyek perubahan dari Pak Sekretaris KPU Provinsi, di mana KPU Provinsi melahirkan yang namanya Kopi Pagi. Kopi Pagi ini adalah kumpulan opini dan informasi yang terpadu dan terintegrasi, di mana dari sekurang-kurangnya sekitar 25 sistem informasi yang ada di KPU, kita integrasikan dalam satu aplikasi yang mudah-mudahan nantinya kita juga bisa mendapatkan masukan dari rekan-rekan sekalian, termasuk dari masyarakat, untuk kita terus melakukan perbaikan-perbaikan, membuat inovasi-inovasi dengan sistem yang untuk lebih memudahkan masyarakat, termasuk mengakses tentang apakah mereka terdaftar atau tidak. Kalau tidak terdaftar, bisa juga menggunakan aplikasi Kopi Pagi KPU Kaltara ini untuk kemudian melaporkan bagaimana sebaiknya, langkah apa yang harus mereka lakukan agar kemudian data pemilih ini menjadi lebih baik. Termasuk harapan kami, sinergitas yang sudah cukup baik selama ini antara KPU Provinsi Kalimantan Utara, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, dengan Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota, termasuk teman-teman partai politik di tingkat provinsi. Ini sudah luar biasa sinergitasnya. Mudah-mudahan bisa tetap sama-sama kita terus rawat, kita jaga. Mudah-mudahan pemilu dan pemilihan serentak 2024 bisa kita lebih maksimalkan lebih awal persiapannya, yang insya Allah proses tahapan akan sudah dimulai itu tahun depan.
Kapan kepastiannya? Kita tunggu hasil keputusan final di tingkat pusat. Saya kira demikian. Terima kasih kepada semuanya yang sudah peduli, sudah bersinergi selama ini. Semoga kita senantiasa terus bisa melakukan sinergi terbaik ke depan. Terima kasih, dengan mengharapkan rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapat koordinasi rekapitulasi data pemilih berkelanjutan tingkat Provinsi Kalimantan Utara dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembukaan rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Marilah kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan komisioner, kepada Bapak Ibu, disilakan. Dulu cari teh. Iya. Sebelum acara dilanjut, ngopi dulu ya, kawan-kawan. Kopi pagi. Kebetulan di sini alhamdulillah disiapin ya. Jadi kawan-kawan bisa nyiapin masing-masing ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan sedikit gambaran mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Silakan operator ditampilkan materinya. Baik, pertama-tama yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara, yaitu dalam hal ini Bapak Surya Winata Al-Islami. Kemudian yang saya hormati anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara, ya, di sini ada Pak Teguh, kemudian ada Bang Haryadi, kemudian ada Pak Gamel ya, yang mengikuti langsung dari KPU Malinau. Kemudian juga yang saya hormati Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Utara, kemudian kawan-kawan sekretariat ya, khususnya di Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Dan juga yang saya hormati yang sempat hadir pada saat ini kawan-kawan ketua dan anggota serta sekretariat KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Kalimantan Utara. Juga yang saya hormati Ketua Bawaslu ya, kemudian Disduk Capil, kemudian kawan-kawan partai politik yang pada hari ini sempat hadir ya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada saat ini kita semua dalam kesempatan ini masih diberikan kesehatan serta panjang umur ya, untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan walaupun pemilihan kita sudah berakhir ya, namun untuk data pemilih berkelanjutan masih berlanjut ya, yaitu dalam hal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Baik, lanjut halaman berikutnya. Ya, dasar hukum data pemilih berkelanjutan ini adalah yang jelas ya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sebenarnya di dalam pasal-pasal banyak mengisyaratkan
atau memerintahkan bagi KPU maupun KPU provinsi maupun kabupaten kota untuk melaksanakan data pemilih berkelanjutan. Namun dalam hal ini saya hanya mengutip satu pasal, ya, itu pasal 14 huruf 1, yaitu bahwa KPU berkewajiban melakukan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Ya, kemudian sesuai dengan surat edaran 132 ya dari KPU RI bahwa kita baik itu KPU provinsi maupun kabupaten kota berkewajiban untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sendiri. Kemudian di surat edaran yang terakhir ya di 366 tahun 2021 juga kita diperintahkan oleh KPU RI untuk melaksanakan data pemilih berkelanjutan itu sendiri. Nah, untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini PKPU-nya belum ada, sementara kita menggunakan dasar hukumnya adalah undang-undang kemudian surat edaran yang ada, karena PKPU-nya pada saat ini masih dalam proses. Baik, lanjut halaman berikutnya. Ya. Daftar pemilih berkelanjutan dilaksanakan secara berkelanjutan dan ini diintegrasikan dengan tahapan pemilihan data pemilih-pemilihan atau pemilu sebelumnya. Jadi artinya bahwa data pemilih berkelanjutan kita ini diintegrasikan dengan DPT pemilu di 2020 ya yang kemarin, kemudian plus dengan daftar pemilih tambahan. Ya, nah makanya oleh sebab itu untuk daerah pemilihan khususnya di Provinsi Kalimantan Utara dasar pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah DPT plus dengan daftar pemilih tambahan. Pemilih tambahan ini adalah hasil pemilihan di 2020 kemarin yang mana DPTB ini adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara dengan menggunakan KTP. Ya, bahwa yang bersangkutan tidak terdata di dalam DPT. Jadi wajib mengikuti pemilihan dengan membawa KTP elektronik. Seperti itu ya. Kemudian lanjut halaman berikutnya. Proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU Kabupaten Kota melakukan pemutakhiran secara berkala. Ya. Dengan berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah yang khusus menangani masalah kependudukan, kematian atau pemakaman, kemudian instansi lain yang terkait yaitu TNI atau Polri setempat, kemudian pengadilan setingkat dan membuka layanan data pemilih di tingkat KPU Kabupaten Kota. Jadi dalam proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, kita berkoordinasi dengan pihak Disdukcapil, ya. Kemudian ini mungkin berhubungan dengan data yang pindah masuk, ya, pindah masuk kemudian pindah keluar, kemudian juga data kematian atau pemakaman. Nah, khusus data kematian atau pemakaman di sini kita bisa jemput bola, ya. Kawan-kawan KPU Kabupaten Kota bisa jemput bola dengan membawa formulir, ya, dengan membawa formulir dan mengkomunikasikannya dengan pihak keluarga. Apabila di instansi yang memang khusus yang menangani kematian, memang kan itu butuh proses, harus ada akte dan lain sebagainya. Namun di KPU memudahkan kita untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu dengan jemput bola seperti itu. Kemudian mengenai TNI Polri, mungkin ini berhubungan dengan TNI Polri yang mungkin sudah pensiun kemudian atau sebaliknya, ya, yang mana tadi awalnya yang bersangkutan mungkin lolos atau lulus dari TNI atau Polri, maka mempengaruhi data pemilih yang ada, ya. Kemudian juga di tingkat Kabupaten Kota juga sudah membuka layanan, ya, layanan data pemilih untuk para pemilih yang mungkin belum terdata di dalam DPT,
di 2020 kemarin ya. Kemudian mungkin ada anggota keluarga yang mungkin sudah berumur 17 tahun, silakan langsung berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kota setempat atau dengan membuka link-link yang mungkin yang diberikan oleh kawan-kawan KPU Kabupaten Kota. Baik, lanjut. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan mulai dari bulan Januari ya, sesuai dengan surat edaran dari KPU, bahwa bagi daerah yang memang melaksanakan maupun tidak itu kita diperintahkan untuk melaksanakan data pemilih berkelanjutan mulai Januari sampai dengan Desember di 2021. Nah, khusus KPU Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan merekap data pemilih berkelanjutan itu adalah dimulai di bulan April kemarin ya, karena setelah selesai pemilihan kita pelantikan Januari kemarin ya. Kemudian setelah pelantikan kita mendapat surat dari KPU untuk membuka kotak suara. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa data pemilih berkelanjutan itu adalah DPT plus dengan DPTB. Nah, untuk membuka kotak suara ini kita perlu dasar hukum seperti itu. Jadi kita begitu dapat perintah, kita sekitar bulan Januari Maret ya itu sudah mulai proses pembukaan kotak suara. Setelah itu kita pencermatan ya. Jadi data-data yang ada, DPTB yang ada kita cermati lagi apakah sudah terdata di dalam DPT atau tidak dan lain sebagainya. Jadi itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan. Jadi di akhir April kemarin kawan-kawan KPU Kabupaten Kota sudah merekap data pemilih berkelanjutan dan juga mungkin semua kawan-kawan baik partai politik, Disdukcapil maupun Bawaslu dan pihak-pihak terkait juga sudah mendapat rekap sesuai dengan tingkatannya ya. Kalau di kabupaten kota maka akan disampaikan ke partai politik maupun Bawaslu maupun Disdukcapil setempat. Begitu juga di tingkat provinsi ya. Baik, lanjut halaman berikutnya. Nah, dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, KPU setiap bulan melakukan pelayanan ya, melakukan pelayanan baik itu secara jemput bola maupun dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait ya. Kemudian juga seperti apa yang saya sampaikan tadi dengan pihak Disdukcapil maupun dengan dinas lembaga-lembaga lainnya, kemudian TNI, Polri dan lain sebagainya ya. Baik, lanjut rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan dilakukan oleh kawan-kawan KPU Kabupaten Kota seperti yang saya sampaikan tadi, dilakukan setiap bulan. Jadi misalnya bulan itu tanggal 30, maka rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 dalam bulan itu ya. Atau bulan itu sampai tanggal 31, maka rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 31 pada bulan itu juga. Nah, kemudian juga setelah direkap, kawan-kawan kabupaten kota menyampaikan ke provinsi seperti itu ya. Jadi sebelum tanggal 5 itu harus disampaikan ke KPU provinsi, kemudian juga hasil rekap tersebut juga diumumkan ya. Diumumkan baik itu di halaman papan pengumuman mungkin yang ada di kantor KPU Kabupaten Kota, kemudian juga diumumkan di web resmi KPU Kabupaten Kota, kemudian juga kalau memang kawan-kawan punya anggaran silakan juga itu diumumkan di media massa. Jadi maksud dan tujuannya data pemilih berkelanjutan ini diumumkan ya, ini biar masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara itu bisa menyimak ya, siapa tahu mungkin ada rekan, saudara mungkin yang belum masuk di dalam data pemilih, silakan tanggapan dan masukannya ya, dengan cara silakan berkoordinasi dengan KPU provinsi maupun kabupaten kota atau juga link-link yang sudah disiapkan ya,
Seperti kalau tidak salah ini di KPU Bulungan sudah ada ini. Tanggapan dan masukannya bisa melalui online seperti itu ya. Apabila mungkin ada pemilih yang belum terdata di dalam data pemilih, kemudian mungkin ada pemilih yang memang pemilih pemula yang pada saat ini sudah berumur 17 tahun, silakan mengisi secara online atau datang langsung ke KPU Kabupaten Kota masing-masing seperti itu. Dan ini juga kawan-kawan KPU Kabupaten Kota itu juga diwajibkan sesuai dengan suratnya itu untuk berkoordinasi dengan stakeholder yang ada seperti itu ya, dan itu dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Nah, kemudian lanjut, begitu juga dengan KPU Provinsi ya. KPU Provinsi juga melaksanakan rapat koordinasi sesuai dengan perintah ya, melaksanakan rapat koordinasi baik itu dengan stakeholder, dengan KPU Kabupaten Kota, maupun pihak-pihak yang mungkin berhubungan dengan data pemilih. Dan juga KPU Provinsi melakukan rekap ya, melakukan rekap di tingkat provinsi itu setiap bulan juga ya, sesuai dengan aturan yang ada. Kita itu merekap di awal bulan. Begitu kita telah menerima dari KPU Kabupaten Kota yang paling lama tanggal 5 ya, sudah diserahkan, kemudian kita rentang waktu dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 kita melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi. Ya, jadi rekapnya ini tidak mengundang ya, cuma rekap secara internal saja. Kalaupun pada saat ini di dalam susunan acaranya ada sekalian rekapitulasi, itu memang sengaja karena sekalian ya, sekalian rapat koordinasi, sekalian melaksanakan rekapitulasi. Juga perlu saya sampaikan, kita untuk sementara sebenarnya kita lebih pasnya melaksanakan kegiatan ini mungkin dengan luring kali ya, karena situasi dan kondisi kita belum memiliki anggaran untuk ini. Sebenarnya tidak memiliki, kita memiliki anggaran, namun kita hanya bisa dengan cara daring seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya nanti kita bisa secara daring. Jadi enak nanti bisa mengundang di Disdukcapil, baik KPU Kabupaten Kota maupun provinsi maupun KPU Kabupaten Kota ya, bersama-sama membahas masalah pemilih pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, KPU Provinsi juga tetap mengumumkan ya, bukan hanya kabupaten kota saja yang mengumumkan data pemilih berkelanjutan ini, tetapi provinsi juga. Jadi silakan membuka link-link yang sudah disiapkan, kita juga mengumumkan di papan pengumuman, kemudian juga di web juga ada, ya. Kemudian juga kita ada di IG, kemudian di Facebook juga ada, ya. Jadi kita juga menyampaikan ya, menyampaikan ke baik itu ke partai politik maupun ke Bawaslu ya, kemudian ke pihak Disdukcapil juga kita sampaikan ya. Kemudian kebetulan hari ini adalah rapat koordinasi ya. Jadi memang di provinsi itu kita mendapat jatah untuk rapat koordinasi bersama stakeholder itu 2 kali. Nah, ini yang pertama ya, mudah-mudahan yang keduanya nanti yang di bulan Desember kita bisa secara luring ya. Mudah-mudahan aja kita bisa secara luring, bisa mengundang KPU Kabupaten Kota ya, juga bisa mengundang dengan Disdukcapil. Rencananya sih maunya kemarin kita sempat ngobrol ya dengan Disdukcapil, kalau bisa Disdukcapil baik kabupaten kota maupun provinsi diundang secara luring, rapat koordinasinya itu masukan dari Disdukcapil kemarin. Namun minta maaf yang sebesar-besarnya belum bisa kita laksanakan ya, karena terbentur dengan anggaran yang ada. Seperti itu. Kemudian ini sudah rekapitulasi. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan per bulan. Ya, seperti saya sampaikan tadi, rekap ini kita laksanakan secara internal, ya.
Dan hasil dari rapat koordinasi tersebut kita sampaikan baik itu ke partai politik, kemudian Bawaslu, kemudian dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil. Ya, lanjut. Oke. Baik, itu sedikit ya gambaran mengenai data pemilih berkelanjutan. Untuk selanjutnya, mungkin nanti kalau memang ada tanggapan dan masukan, nanti kita satukan saja pada saat ini rekap ya. Setelah rekap baru kita beri ruang untuk masukan dan tanggapan dari peserta rapat itu sendiri. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Iya, baik kita langsung ya rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan. Nanti kawan-kawan KPU Kabupaten Kota ya langsung merekap ya sesuai dengan urutannya. Yang pertama yaitu Kabupaten Bulungan, ya. Mungkin lanjut KPU Kabupaten Bulungan, Bang Mistang. Kami persilakan. Ya Bu, makasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas saja suaranya Bu? Halo? Iya, jelas. Kalau dari sini jelas. Yang kami hormati pimpinan KPU Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati seluruh ketua dan juga anggota KPU Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati seluruh peserta rapat koordinasi DPB tahun 2021, ada Bawaslu Kalimantan Utara serta jajaran pimpinan partai politik Kalimantan Utara. Baik, kami dari KPU Kabupaten Bulungan akan menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan untuk di bulan Mei berdasarkan berita acara yang sudah kita tetapkan di tanggal 31 Mei kemarin. Untuk jumlah kecamatan ada 10 kecamatan, kemudian jumlah desa kelurahan 81 desa kelurahan. Nah, untuk jumlah DPB sebelumnya laki-laki 51219. Untuk jumlah pemilih perempuan 46442. Jumlah keseluruhan 97661. Nah, untuk pemilih di bulan Mei, KPU Kabupaten Bulungan telah memutakhirkan pemilih baru sebanyak 68 pemilih, diantaranya 47 pemilih laki-laki, kemudian 21 pemilih perempuan.
sehingga total sebanyak 68. Nah, untuk di bulan Mei, pemilih TMS kita tidak melakukan rekapitulasi karena belum mendapatkan informasi atau data terhadap data-data TMS baik yang meninggal dan seterusnya. Untuk demikian halnya juga dengan perbaikan data pemilih, belum ada yang memberikan masukan dan tanggapan kepada KPU Kabupaten Bulungan, sehingga daftar pemilih berkelanjutan untuk di bulan Mei itu sebanyak pemilih laki-laki 51266, pemilih perempuan 46463, sehingga total sebanyak 97729. Baik, demikian Bu, hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan dari KPU Kabupaten Bulungan untuk periode bulan Mei tahun 2021. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bang Mistang ya sudah menyampaikan rekapitulasi data pemilih berkelanjutannya, yaitu sebesar 97729. Mungkin di sini sebelum kita lanjut ke KPU Malinau, mungkin dari peserta ada yang memberi masukan atau tanggapan mengenai data pemilih berkelanjutannya. Kami persilakan ya Bawaslu, kemudian di Sdukcapil atau kawan-kawan partai politik yang sempat hadir pada saat ini. Ya. Jadi tidak ada tanggapan ini. Atau Bang Mistang tolong dijelaskan data yang laki-laki 47, kemudian perempuan 21, kemudian totalnya 68. Bisa dijelaskan enggak ini data apa aja? Apakah di dalam semuanya termasuk data pemilih baru atau memang mungkin ada sebagian pemilih-pemilih yang belum terdata di dalam daftar pemilih berkelanjutan? Mungkin ada penjelasan sedikit Bang Mistang, kami persilakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk potensi pemilih baru atau pemilih baru ini khusus di KPU Kabupaten Bulungan, dari 68 itu sebagian besar adalah data siswa yang sudah berusia 17 tahun yang kemudian kita analisa atau kita cermati terhadap DP4 dan juga DPT tahun 2020 kemarin. Nah, sisa daripada itu adalah sebanyak kalau tidak salah itu 4 orang yang memberikan tanggapan kepada KPU Kabupaten Bulungan karena sudah memiliki KTP baru, sudah berdomisili di Kabupaten Bulungan, sehingga total keseluruhan adalah 68 pemilih yang masuk di bulan Mei. Nah, untuk data siswa itu sendiri kami dapatkan telah bekerja sama dari beberapa sekolah yang kami ambil sampel itu di Kecamatan Tanjung Selor. Nah, dalam kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan yang sudah mensupport untuk menyampaikan data-data siswa yang memang sudah memenuhi syarat atau masuk kategori sebagai pemilih pemula atau pemilih baru. Nah, sehingga data-data inilah yang kami mutakhirkan, kita cermati dan juga kita analisa terhadap potensi-potensi data pemilih, Bu. Mungkin itu, Bu. Ya, baik, terima kasih Bang Mistang. Ya, jadi dari jumlah data di dalam kolom potensi pemilih baru 68 ini adalah data
pemilih pemula, ya, pemilih pemula plus dengan pemilih yang memang datang langsung ataupun dengan cara mendaftar secara online begitu ya. Jadi khusus memang sih kawan-kawan di KPU Kabupaten Kota ini jemput bola ya, jemput bola ke sekolah-sekolah dengan cara mensurati sekolah-sekolah yang ada. Maksudnya agar pemilih yang sudah berumur 17 tahun didata di dalam daftar pemilih berkelanjutan. Harapannya untuk pemilih pemula ini sudah ber-KTP ya, sudah ber-KTP elektronik. Kemudian karena apa? Kita jangan sampai terulang kembali ya di pemilihan yang lalu di 2020 kita memiliki pemilih yang memang cukup banyak, memang terdata di dalam DPT tetapi belum memiliki KTP elektronik. Jadi harapannya dari data Bulungan yang jumlahnya 68 ini sebagian adalah pemilih pemula yang mudah-mudahan harapannya adik-adik siswa kita ini yang sudah berumur 17 tahun juga sudah memiliki KTP elektronik ya, karena syarat untuk memilih itu adalah memiliki KTP elektronik itu sendiri ya. Baik, terima kasih Bang Mistang informasinya mengenai data pemilih berkelanjutan. Kita lanjut ya dengan karena tidak ada masukan ya dari Bawaslu, kemudian Disduk Capil, kemudian kawan-kawan partai politik, saya lanjut rekap untuk KPU Kabupaten Malinau. Baik, silakan Pak Pudun, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Pimpinan KPU Provinsi. Kami KPU Malinau akan membacakan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan KPU Kabupaten Malinau yang telah kami sahkan dalam rapat pleno kami, rekapitulasi kami per tanggal 31 Mei tahun 2021 ini. Baik, kami akan bacakan saja langsung. Jumlah kecamatan 15, jumlah desa 109, jumlah DPB sebelumnya laki itu 26967, perempuan 24950, laki-laki ditambah perempuan 51917. Kemudian potensi pemilih baru. Laki-laki 7, perempuan 5, laki ditambah perempuan itu 12 jumlahnya. Selanjutnya pemilih TMS. Laki-laki 178, perempuan 185. 182, koreksi. Ya. Laki-laki ditambah perempuan berjumlah 360. Perbaikan data pemilih itu laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Daftar pemilih berkelanjutan, laki-laki 26796, perempuan 24728.
Total laki ditambah perempuan 51569. Kemudian kami lanjutkan untuk memberitahukan mengenai potensi pemilih baru. Itu tercatat ada 12 pemilih baru. Kami informasikan bahwa untuk 12 ini adalah hasil yang pertama, hasil verifikasi langsung dari KPU Malinau kepada masyarakat. Kemudian ada laporan dari masyarakat yang sudah ini tadi istrinya dari daerah luar, sekarang sudah berdomisili di Kabupaten Malinau, sehingga mereka melaporkan dan kami masukkan dalam pemilih baru berdasarkan KTP yang sudah terekam atau yang sudah terbit dari Dukcapil Kabupaten Malinau. Untuk pemilih TMS dapat kami informasikan dalam periode ini sesuai dengan data yang kami peroleh, dari 360 pemilih TMS ini ada 48 itu meninggal dunia sesuai dengan catatan, bahwa ini artinya bukan meninggal dunia dalam 1 bulan ini, tetapi berdasarkan hasil-hasil data-data yang diberikan masukan kepada kami, bahwa nama-nama tersebut yang sebelumnya terdata dalam DPT, yang sebelumnya dalam DPB sebelumnya, sehingga kita memperoleh bahwa data-data tersebut sudah memang ada 48 yang memang harus kita coret karena statusnya sudah meninggal dunia. Kemudian 1 orang itu masuk sebagai anggota TNI, sehingga kita TMS-kan. 2 orang masuk sebagai anggota Polri, juga kita TMS-kan sesuai laporan. Dan ada banyak sekitar 309 ini pindah keluar berdasarkan data kita. Ini masyarakat yang sebelumnya terdaftar dalam daftar pemilih atau DPB sebelumnya. Setelah kita saring, setelah kita lihat data, itu ada 309 pemilih yang harus kita TMS-kan karena mereka statusnya pindah keluar. Sehingga itu totalnya berjumlah 360. Mungkin itu Bu Mai yang bisa kami sampaikan dari KPU Kabupaten Malinau. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Pudun sudah menyampaikan daftar pemilih berkelanjutannya dan juga sudah menjelaskan kenapa ada data potensi pemilih baru, kemudian kenapa ada pemilih-pemilih yang TMS. Jadi khusus di kolom pemilih TMS memang ada beberapa kriteria, memang di sana yang pertama meninggal seperti itu ya, otomatis datanya di TMS. Kemudian pemilih keluar, otomatis juga dicoret dari data pemilih yang ada, yang khusus ada di Malinau dan lain sebagainya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya mungkin sampai di sini sebelum saya lanjut ke KPU Nunukan, mungkin ada masukan dari peserta Zoom meeting pada saat ini, kami persilakan. Baik, tidak ada ya. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah KPU Nunukan. Ya, kami persilakan Bang Mardi. Baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan KPU Provinsi, Bapak
Bawaslu Provinsi yang hadir, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota, beserta teman-teman sekretariat yang hadir di acara raker daring, kemudian dari Dukcapil, perwakilan partai politik di Provinsi Kalimantan Utara. Baik, terima kasih Bu. Mungkin saya langsung saja. Untuk jumlah kecamatan masih 21. Jumlah desa 240. Jumlah DPB sebelumnya, laki-laki 63300, perempuan 57407. Total 120707. Untuk potensi pemilih baru 0, laki-laki 0, perempuan 0. Kemudian untuk pemilih TMS, laki-laki 10, perempuan 9, jumlah 19. Perbaikan data pemilih, laki-laki 26, perempuan 24, jumlah 50, sehingga DPB untuk bulan Mei tahun 2021, laki-laki 63290, perempuan 57398, total 120688. Untuk informasi dari data yang ada, untuk perbaikan data pemilih itu dari 50, 49 diantaranya adalah daftar pemilih tambahan kemarin, adalah perbaikan KK, kemudian 1 orang adalah dari data DPT kita. Nah, kemudian untuk yang TMS sendiri, ini ada yang pindah domisili, kemudian ada yang meninggal dunia. Berdasarkan surat edaran pemutahiran data ini kami lakukan dengan menggunakan metode secara online. Jadi ada link yang kita umumkan di media sosial kita, yang kita sampaikan, dan alhamdulillah memang responnya agak ada walaupun kurang. Nah, data inilah yang dapat kami masukkan. Untuk pemilih baru sendiri, kami sudah coba berkoordinasi dengan beberapa sekolah, namun permasalahannya adalah karena sekolah untuk sementara ini masih dilakukan secara daring, proses tatap muka direncanakan pada bulan 7. Insya Allah KPU Kabupaten Nunukan akan mendatangi secara langsung ke sekolah-sekolah yang ada khususnya di Kepulauan Sebatik dan Nunukan. Untuk yang daerah selanjutnya mungkin kami akan bersurat secara langsung sesuai dengan format di 132 maupun di 366. Mudah-mudahan ke depannya data ini akan lebih baik, Bu. Kami usahakan kepada teman-teman, mudah-mudahan karena kita lihat ini pemilih baru ini kurang respon ya, Bu. Jujur saja, karena sampai sekarang laporannya belum ada. Tapi kalau yang TMS responnya agak bagus. Nah, ini DPB kita setiap bulan kemungkinan akan berkurang kalau pemilih baru ini tidak ada yang melaporkannya. Ini insya Allah akan kami lakukan proses kejar bola ke sekolah-sekolah. Mungkin untuk sementara laporan itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Mardi apa yang disampaikan. Kebetulan tadi sudah dijelaskan juga ya pemilihnya kenapa TMS, kemudian perbaikan data pemilihnya juga sudah dijelaskan. Mungkin sampai di sini sebelum saya lanjut, mungkin di Dukcapil atau Bawaslu Provinsi ada masukan atau tanggapan terhadap hasil rekap yang ada di Kabupaten Nunukan? Kalau memang tidak ada, saya lanjut rekapitulasinya. Ya. Ya, izin masuk Bawaslu. Halo, ya. Ibu kayaknya suara Bu Suryani ya? Ya. Ya, Ibu silakan. Terdengar? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk masukan saja, khususnya wilayah Nunukan, ini kan sama-sama kita ketahui
ada wilayah perbatasan yang cukup menjadi polemik terhadap data kependudukan, sehingga kami menyarankan untuk Bawaslu, KPU Nunukan ini intens, mungkin ada pola atau strategi terkait dengan pendataan, karena memang kita ketahui data penduduk untuk wilayah perbatasan ini sering mengalami perubahan yang cukup signifikan pada saat menjelang pemilihan maupun pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, sehingga kami berharap dari perbaikan data pemilih berkelanjutan ini ada akurasi, kemudian pemutahiran yang menghasilkan data yang kita harapkan betul-betul valid begitu. Nah, mungkin ini akan terus mengalami perubahan ya, akan terus mengalami penyesuaian terhadap kondisi di lapangan, tapi khusus untuk wilayah Nunukan terkait dengan wilayah perbatasan ini kami mohon ada strategi yang berbeda untuk mengantisipasi perubahan data yang cukup signifikan tersebut menjelang hari pemilihan. Saya kira itu masukan untuk KPU Nunukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suryani atas masukan dan tanggapannya. Emang khusus untuk KPU Nunukan, memang kita dari Provinsi Kalimantan Utara memang memprioritaskan perhatian khusus ya, yang awal-awalnya kemarin memang saya bikin perhatian khusus untuk Nunukan sehubungan dengan data pemilihnya, karena data pemilih bukannya kita ini ya, karena kalau kita melihat sebelum-sebelumnya memang data pemilih khususnya yang ada di Nunukan memang banyak betul masalah ya, apalagi di daerah perbatasan yang mana pemilih yang ada di daerah perbatasan Nunukan itu banyak yang warganya yang bekerja di Malaysia seperti itu ya, namun KTP-nya berada di Indonesia. Ya, itu masalah kita sebenarnya yang kemarin. Tapi alhamdulillah dengan data pemilih yang dipimpin oleh Bang Mardi ya, khususnya yang ada di Divisi Perencanaan Data dan Informasi, alhamdulillah ya dapat diselesaikan dengan baik oleh Bang Mardi sendiri. Saya juga tidak menyangka ya kalau kawan-kawan itu sebegitunya ya. Alhamdulillah kan kita tahu sendiri data pemilih ini yang mungkin kemarin yang menyeret kawan-kawan KPU provinsi yang sebelumnya itu ada gugatan dan lain sebagainya. Saya berpikir awalnya untuk pemilihan di 2020 juga akan terulang lagi. Ternyata alhamdulillah itu tidak terjadi. Ya mudahan untuk pemilihan ke depannya nanti juga kita dapat memberi data pemilih yang benar-benar berkualitas lagi untuk kedepannya, khususnya di pemilihan di 2024 nanti. Baik, sampai di sini mungkin masih ada yang memberi masukan dan tanggapan. Oke, silakan. Izin saya Bu, Ya, silakan. Ya. Terima kasih Bu Ketua atas saran yang diberikan. Alhamdulillah Bu, ada satu keuntungan lagi buat kami di Kabupaten Nunukan, bahwasannya di bulan 8 itu ada dilaksanakan pemilihan kepala desa sebanyak 210 desa yang melaksanakan pemilihan. Nah, kemudian dari data tersebut berdasarkan surat edaran KPU RI, data kita juga dapat digunakan untuk pelaksanaan Pilkades. Namun di sini jujur saya sudah berkoordinasi juga dengan teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota, bahwasannya data yang kami berikan juga ini kami minta imbasnya atau kami minta sharingnya. Artinya dari data yang kami berikan, kami minta yang pertama adalah terkait dengan potensi data pemilih baru setiap desa yang melaksanakan pemilihan Pilkades. Kemudian pemilih yang sudah TMS atau sudah meninggal dunia ke luar daerah. Nah, data ini kami sudah kondisikan dan kami sudah bicarakan bahwasanya insya Allah setelah Pilkades selesai, seluruh data yang diberikan itu akan kembali ke KPU. Dan insya Allah nanti juga kami akan laporkan melalui Bawaslu Kabupaten Kota. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bang Mardi. Ya,
tadi ya, memang khusus untuk data pemilih ya, pemilihan terakhir kemarin memang banyak di daerah-daerah khususnya di kabupaten kota yang ada pihak pemerintah setempat meminta data pemilih di KPU seperti itu ya. Awalnya sih kemarin memang kita dapat perintah dari RI tidak boleh memberikan data, boleh memberikan data tetapi satu pintu ya, sesuai dengan surat edaran yang ada, yang mana harus bersurat ke KPU RI seperti itu. Namun selang beberapa waktu karena banyak masukan dari berbagai pihak, maka KPU RI mengeluarkan surat edaran khusus untuk pilkades yang ada di daerah ya, di kabupaten kota yang ada boleh memberikan data pemilih untuk kebutuhan pilkades. Nah, dalam hal ini juga KPU meminta umpan balik seperti itu ya, baik pihak yang menyelenggarakan pilkades ataupun dari pihak-pihak yang terkait atau mungkin Bawaslu ya, bisa memberikan masukan dan tanggapan terhadap data pemilih yang ada, yang mungkin pada saat itu di data kita mungkin belum masuk, kemudian di data pemilih pilkades mungkin ada pemilih baru atau pemilih pindah memilih dan lain sebagainya, mungkin itu bisa diumpan balikkan ke KPU Kabupaten Kota sebagai bahan masukan seperti itu. Mungkin sampai di sini ada tanggapannya lagi? Di Sdukcapil? Ibu Suryani? Sudah ya? Cukup ya? Baik. Sampai di sini kita lanjut ya rekapnya. Sekarang masuk ke Kabupaten Tanah Tidung. Baik, Kabupaten Tanah Tidung, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang pimpinan, kemudian seluruh rektor. Ya, jadi kami akan membacakan rekapitulasi di Kabupaten Tanah Tidung. Kecamatan berjumlah 5, desa 32, jumlah DPB sebelumnya laki-laki 8913, perempuan 7970, jumlah laki-laki dan perempuan 16883. Kemudian untuk potensi pemilih baru, laki 4, perempuan 2, jumlah laki dan perempuan 6. Untuk pemilih TMS, laki 9, perempuan 8, laki plus perempuan 17. Untuk perbaikan data pemilih, laki 0 per 0, jumlah laki perempuan 0. Kemudian daftar pemilih berkelanjutan. Laki 08, perempuan 7964, total laki perempuan 1069, 1687. Ya, demikian Ibu Pimpinan, sedikit mau saya jelaskan terkait pemilih baru ini. Sebetulnya pemilih yang pindah domisili masih di Kabupaten Tanah Tidung. Sebetulnya sudah terdaftar di daftar pemilih, kemudian yang bersangkutan ini pindah, sehingga di tempat asal dia di TMS-kan, di tempat baru dia menjadi pemilih baru, seperti itu. Dan itu hanya sebanyak 6. Kemudian untuk TMS, yang dari 17 ini, yang 6 adalah dari pemilih baru tadi, yang pindah domisili. Kemudian yang 11 itu adalah yang betul-betul sudah pindah. Ini hasil yang kami dapatkan setelah berkoordinasi dengan Disdukcapil. Mungkin demikian Bu Pimpinan. Ya, baik.
Terima kasih ya Tanah Tidung ya, Bang Yoyon atas rekapitulasi data pemilih lanjutannya. Kemudian sampai di sini ada tanggapan dan masukan? Jika memang tidak ada, saya lanjut ya untuk Kota Tarakan untuk menyampaikan rekapitulasi data pemilih berkelanjutannya. Ibu Jumaidah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan KPU Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati KPU seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Utara, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu se-Kalimantan Utara, yang kami hormati peserta dari partai politik seluruh se-Kalimantan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan baca Mei tahun 2001. Pertama, jumlah kecamatan 4, jumlah kelurahan 20, jumlah DPD sebelumnya laki-laki 74843, perempuan 71726, laki dan perempuan 146569. Potensi pemilih baru Kota Tarakan 0, laki-laki 0, perempuan 0, laki dan perempuan 0. Pemilih TPS di Kota Tarakan laki 3, perempuan 0, jumlah 3. Data perbaikan data pemilih laki-laki 0, perempuan 0, laki dan perempuan 0. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 74840, perempuan 71726, laki plus perempuan 146566. Terima kasih, demikian pimpinan. Ya, terima kasih Bu Jum. Jadi untuk Kota Tarakan itu untuk potensi pemilih barunya belum ada ya. Tapi mudah-mudahan besok sudah untuk rekapitulasi di bulan berikutnya sudah ini ya. Artinya kan kalau misalnya potensi pemilih baru ini yang berumur 17 tahun dari Desember sampai dengan sekarang berarti belum ada yang berumur 17 tahun, artinya gitu ya. Nah, kemudian pemilih TMS ini mungkin ada yang meninggal ya Bu Jum ya. Baik, sampai di sini sebelum saya membaca hasil rekapitulasi kawan-kawan KPU Kabupaten Kota, saya berikan kesempatan ya untuk peserta rapat ya untuk memberikan masukan dan tanggapannya. Mungkin di Sdukcapil tingkat provinsi, kemudian Bawaslu, kemudian kawan-kawan partai politik ya. Sebelum saya membacakan rekapitulasi data pemilih berkelanjutan di tingkat provinsi. Baik, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Izin. Ibu Suryani ya. Oke, silakan Ibu. Iya. Mohon izin, terima kasih kesempatan yang kedua kalinya. Tentu menjadi pertanyaan kita bersama atau mungkin ada pola komunikasi yang dibangun dengan Disdukcapil ya dari masing-masing KPU kabupaten kota terkait dengan potensi pemilih baru. Jika kita melihat masa Desember sampai dengan saat ini, rasanya mustahil tidak ada pemilih yang berusia atau memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Tetapi karena ini sifatnya berkelanjutan, kita berharap memang pemetaan ini juga memiliki atau bersumber dari Disdukcapil untuk
masyarakat yang sudah berusia 17 tahun yang bisa dihimpun oleh KPU di dalam proses data berkelanjutan, data pemilih berkelanjutan. Karena kita mengetahui ya hampir setiap bulan ya itu pemilih baru ya atau pemilih yang berusia 17 tahun dan memenuhi syarat menjadi pemilih ini pasti ada. Tapi ini awal, saya kira ke depan kita berharap data ini semakin akurat, semakin valid untuk bisa kita gunakan dalam kepentingan pemilihan atau pemilu. Nah ini, jadi saya berharap tadi dari Disduk Capil memang juga menyampaikan apa yang menjadi kendala ya terkait dengan penyerahan atau pendataan potensi pemilih baru, khususnya di potensi pemilih baru terhadap pemilih pemula. Ya mungkin saya kembalikan dulu ke forum. Monggo silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Izin Bu. Iya, ini dengan Disduk Capil ya. Nggih, Ibu. Pak Agus. Oke, ya, siap. Assalamualaikum Pak Agus, sehat selalu ya. Waalaikumsalam, sehat Ibu. Ya. Oke, silakan Pak Agus. Masukkan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ketua KPU Provinsi, Ibu Ketua Bawaslu Provinsi Kaltara, dan seluruh teman-teman KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Kaltara. Dari tadi saya sudah menyimak, makanya saya memberikan masukan. Alhamdulillah, dari data pemutahiran data berkelanjutan ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Salah satunya tadi masalah pemilih baru. Apa yang disampaikan dari Ibu Bawaslu tadi, dari bulan Januari sampai Mei tidak mungkin ada yang kosong. Pasti ada yang umur 17 tahun. Contoh anak saya di Tarakan sudah Mei kemarin, April sudah 17 tahun, pasti jadi pemilih pemula. Dan sudah melakukan perekaman dan mendapatkan KTPL. Salah satu contoh aja Ibu. Tidak mungkin kosong kan itu. Kedua, saya menanggapi yang pemilih yang sudah meninggal dari Kabupaten Malino tadi, kalau memang itu meninggal, sebaiknya dilakukan perubahan data, elemen data apabila warga yang meninggal dengan melakukan penerbitan akta kematian dengan berkoordinasi di Dukcapil Kabupaten Kota setempat, sehingga database tadi bisa berubah bahwa pemilih yang sudah meninggal itu database-nya sudah terhapus dengan akta kematian. Kalau data pemilih yang sudah pindah, itu secara otomatis datanya memang sudah pindah keluar atau pindah datang. Nah, untuk itu kami mohon teman-teman KPU Kabupaten Kota, apabila ada perubahan elemen data, agar melakukan koordinasi dengan Dukcapil Kabupaten Kota. Sementara itu, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus dari Disduk Capil Provinsi ya. Ya, kebetulan untuk yang meninggal ini jika membuat akte kematian mungkin butuh proses kali ya, waktu yang panjang. Sementara kita untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu kita
di sini per bulan seperti itu. Dan pun kawan-kawan KPU Kabupaten Kota harus berkoordinasi secara intens dengan pihak-pihak terkait, baik itu dengan Disdukcapil, dengan sekolah-sekolah, kemudian ini maksudnya kalau dengan sekolah-sekolah ini kan sehubungan dengan pemilih pemula tadi ya. Mungkin dengan Disdukcapil itu seperti pemilih baru yang pindah memilih, yang pindah masuk atau pindah keluar, kemudian yang meninggal. Namun di surat kita dari KPU RI itu memang mempermudahkan kita sebelum kita mendapat yang namanya akte kematian, kita diberi form khusus untuk yang meninggal ini. Dan itu kita menyerahkan kepada mungkin keluarga ya yang bersangkutan, yang keluarganya yang meninggal, untuk mengisi form tersebut bahwa menyatakan bahwa keluarga atas nama ini sudah meninggal. Dan ini mempermudah bagi kawan-kawan KPU Kabupaten Kota untuk memutakhirkan data pemilih yang ada. Seperti itu. Nah, dalam hal ini lebih baik lagi ketika kita mempunyai dasar kuat, yaitu dengan memiliki form dari KPU RI tadi dan juga memegang akte dari Disdukcapil. Jadi pada kesempatan ini terima kasih Bapak atas masukannya. Jadi kawan-kawan KPU Kabupaten Kota sudah mendengar semua bahwa jika ada yang meninggal silakan langsung berkoordinasi dengan Disdukcapil setempat masing-masing. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjut. Mungkin ada masukan dari kawan-kawan yang berada di dalam Zoom meeting pada saat ini. Kami persilakan. Mungkin dari kawan-kawan partai politik atau kawan-kawan KPU Kabupaten Kota, ketua dan anggota, kami persilakan. Izin Bu. Suara. Pak Rustam ya? Ya Bu. Ayo, oke, silakan Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan KPU Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Bu Ketua Bawaslu Provinsi, kemudian dari Disdukcapil, dan juga dari KPU Kabupaten Kota yang hadir pada hari ini. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, untuk Disdukcapil, kami mohon juga Pak, artinya begini, saya pikir sebelum ke Disdukcapil pasti ada mekanisme yang harus dilalui gitu. Untuk yang tadi yang sudah meninggal dan lain sebagainya gitu. Artinya nanti mohon dijelaskan secara teknis sehingga juga teman-teman KPU maupun Bawaslu ketika menemukan hal-hal seperti itu, nah langkah-langkahnya seperti apa? Apakah harus berkoordinasi kepada RT setempat sebagai dasar hukum misalnya untuk perubahan data pemilih tersebut, ataukah memang harus langsung cukup ke Disdukcapil? Karena biasanya setahu saya dari Disdukcapil juga tidak berani melakukan perubahan seketika ketika tidak ada dasar hukumnya. Jadi ini mohon diperjelas teknisnya itu seperti apa nanti sehingga teman-teman KPU maupun Bawaslu ketika menemukan hal-hal seperti itu di lapangan itu tidak kesulitan. Jadi artinya kita sudah paham langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berharap untuk teman-teman KPU dan Bawaslu di tingkat kabupaten kota ini juga bisa sinergis. Artinya kami jujur, kami juga nanti membutuhkan data dari teman-teman KPU untuk melakukan verifikasi faktual. Karena sebagai amanah undang-undang kami ini adalah tugasnya untuk memastikan bahwa apakah itu sudah sesuai ketentuan dan memang kondisinya seperti itu. Jadi kami bukan artinya memproses kinerja kawan-kawan, tapi kita untuk sinergi bersama karena kami diamanahkan untuk melakukan tugas itu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bu pimpinan KPU. Ya, terima kasih Pak Rustam atas masukannya. Dalam hal ini mungkin perlu jawaban kali ya dari pihak Disdukcapil terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Rustam, yaitu anggota KPU, anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Pak
Bapak Agus masih ada ya di Zoom meeting pada saat ini. Kami persilakan Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak Rustam. Memang kalau melakukan perubahan elemen data, contohnya tadi yang meninggal, memang harus ada surat keterangan meninggal. Umpamanya kalau meninggalnya dari rumah sakit, memang harus ada keterangan meninggal dari rumah sakit. Kalau memang tidak ada, cukup dari RT, Pak. Jadi keterangan meninggal bahwa yang bersangkutan, si Fulan tadi meninggal, dibuatkan surat keterangan, dilampiri dengan KK dan KTP-L-nya, dibawa langsung ke Dukcapil setempat, Pak. Insya Allah akan diproses. Dan gratis, Pak. Tidak dipungut biaya. Mekanismenya begitu saja, Pak. Mudah dan gratis. Insya Allah tidak dipersulit, Pak. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Terima kasih Pak masukannya. Ya, artinya bahwa keluarga yang meninggal harus memproses seperti itu ya, harus memproses ke RT dengan persyaratan-persyaratan yang ada, kemudian menyampaikannya ke Disdukcapil setempat untuk memperoleh akte kematian, seperti itu ya Bapak ya. Baik, mungkin sampai di sini bisa dipahami ya kawan-kawan di forum ini. Mungkin sampai di sini masih ada masukan dan tanggapannya. Sebelum saya baca hasil rekapitulasi kita pada siang hari ini, Ibu Suryani mungkin? Mungkin sedikit lagi ya. Oh ya, oke Pak. Silakan Ibu. Iya. Terima kasih. Karena ini proses data pemilih berkelanjutan, seperti harapan dari Pak Kodim pengawasan tadi Pak Rustam ya. Ini bagian dari teknis yang sebenarnya itu juga mendata ya, yang tentunya kita tidak harapkan apa yang diperoleh teman-teman tidak bisa dirubah jika itu tidak dilakukan secara berjenjang. Nah, ini tentunya kami harapkan dari Disdukcapil membuat satu forum komunikasi yang lebih mungkin intens untuk kami di lapangan, nanti teman-teman di lapangan bagaimana menghasilkan hasil data hasil verifikasi yang langsung ada output dari capil itu sendiri. Jadi tidak pada jawaban ini tidak bisa dirubah kalau tidak secara berjenjang seperti itu. Nah, saya kira teknisnya di Disdukcapil pasti lebih profesional untuk hal ini. Nah, kemudian karena ini sifatnya kita berkala ya, akan terus mengalami perubahan. Kita berharap data ini nantinya jangan sampai kita di Kaltara data pemilihnya masih sama seperti kemarin, sama seperti yang lalu-lalu, masih menjadi persoalan ketika tahapan sudah mulai berjalan. Nah, saya kira ini ruangnya cukup luas. Kita lakukan komunikasi, kita lakukan koordinasi, dan juga tentunya kita berharap sistemnya akan semakin lebih sederhana, lebih terbuka, dan menghasilkan data yang berkualitas. Saya kira itu. Saya kembalikan ke forum Mbak Mai. Iya, oke. Terima kasih Ibu Suryani atas masukannya. Memang ya data pemilih berkelanjutan ini kita merekapnya per bulan, dan setiap bulan juga kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti itu ya. Jadi juga mohon Ibu Bawaslu Provinsi beserta jajarannya untuk dapat mengawasi kawan-kawan kita ya di KPU Kabupaten Kota bersama-sama untuk melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini.
agar data pemilih berkelanjutan ini semakin akurat seperti itu ya Bu ya, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, khususnya kita dalam menghadapi pemilihan di 2024 ini. Kemudian sampai di sini masih ada masukan dan tanggapannya. Saya mungkin beri kesempatan kepada kawan-kawan kabupaten kota. Dari tadi ini ketua-ketuanya nih kayaknya belum ada suaranya ini. Saya beri kesempatan ya, kawan-kawan KPU Kabupaten Kota, ketuanya silakan memberikan masukan atau tanggapan. Ya, bagaimana? Mumpung di sini ada Disduk Capil tingkat provinsi, mungkin kawan-kawan bisa menyampaikan masukannya. Baik, sepertinya tidak ada masalah ya, tidak ada kesulitan dalam memutakhirkan data pemilih berkelanjutan untuk kawan-kawan di KPU Kabupaten Kota. Oleh sebab itu, saya baca ya, rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Provinsi Kalimantan Utara triwulan 2 bulan Mei tahun 2021 ya. Jumlah kecamatan 55, kemudian jumlah desa 482, kemudian jumlah data pemilih berkelanjutan sebelumnya itu untuk laki-laki 252.242, kemudian untuk perempuan 208.495, kemudian total laki-laki dan perempuan itu ada 433.737. Kemudian untuk potensi pemilih baru ya, jadi pemilih baru di sini ada pemilih pemula ya. Kemudian ada juga pemilih pindah memilih masuk atau ya, pindah memilih masuk yang masuk di sini ya, yaitu untuk laki-laki 58, kemudian untuk perempuan itu 28, kemudian untuk total laki-laki dan perempuan itu berjumlah 86 ya untuk periode ini. Kemudian pemilih TMS ya, laki-laki ada 200, kemudian perempuan ada 199. Jadi total laki-laki dan perempuan itu ada 399 untuk pemilih yang TMS ya. Kemudian perbaikan data pemilih ya, untuk laki-laki itu adalah 26, kemudian perempuan 24, kemudian total laki-laki dan perempuan itu ada 50 ya. Itu adalah perbaikan data pemilih. Kemudian daftar pemilih berkelanjutan untuk bulan ini yaitu untuk laki-laki 225, kemudian perempuan 225.100, kemudian perempuan 208.324. Jadi total daftar pemilih berkelanjutan di bulan Mei tahun 2021 adalah 433.424 ya. Baik, data pemilih berkelanjutan sudah saya baca sampai di sini ya. Ini tidak terasa kurang lebih 2 jam ya. Dalam hal ini saya juga tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Disduk Capil, kemudian kawan-kawan partai politik yang pada saat ini sempat hadir pada kegiatan rapat koordinasi serta rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan di bulan Mei ya. Mungkin dalam hal ini saya minta Mas Teguh mungkin bisa menyampaikan kata penutupan untuk kegiatan kita pada saat ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Izin karena Pak Ketua ada agenda lain. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, barangkali saya ingin menyimpulkan bahwa
kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan adalah satu kegiatan yang menjadi agenda rutin dari KPU seluruh Indonesia, yang intinya sebenarnya itu memerlukan peran serta aktif para pihak, baik Dukcapil, TNI, Polri, masyarakat terutama, yang kemudian bisa memberikan input kepada KPU untuk memberikan masukan terhadap perubahan data pemilih. Tadi Pak Agus dari Dukcapil menyampaikan sampai kepada bagaimana elemen data, mungkin sebenarnya KPU tidak sampai sejauh itu, tapi intinya ada tradisi, kami punya pengalaman dan saya kira mungkin beberapa daerah masih berlangsung sampai saat ini, ada laporan rutin, tembusan laporan rutin dari dinas yang menangani permakaman, contoh di Kota Tarakan itu setiap bulan itu ada laporan kematian dari setiap kelurahan, yang waktu itu kita sempat koordinasi, datanya tidak lengkap, sekarang kemudian menjadi lengkap sampai kepada NIK-nya. Nah ini saya kira yang bisa ditingkatkan, mungkin barangkali ke depan dinas yang menangani itu bisa kita libatkan juga dalam rakor mungkin Bu Mai, sehingga kita bisa optimal, sehingga semua para pihak merasa ikut punya awareness, punya kepedulian untuk memastikan namanya atau keluarganya itu masih tercantum dalam DPT jika masih memenuhi syarat, dan kemudian memberikan masukan kepada KPU di tingkat kabupaten kota jika ada keluarganya atau dirinya yang sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih. Nah kalau itu bisa berjalan, kemudian KPU kabupaten kota itu mempunyai teman-teman divisi data dengan helpdesk-nya bisa melayani, menginput, mengkoordinir, insya Allah semakin lama semakin baik. Ini saya kira momentum ini momentum awal, kemudian ke depan insya Allah akan lebih baik. Saya kira demikian ulasan dari saya. Izin mewakili ketua dan kawan-kawan yang lain, maka pertemuan pagi siang ini dengan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin Liv. Sehat semuanya. Ya Ibu, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sehat ya Bu? Sama-sama. Sampai jumpa. Amin, insya Allah.